Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, NIM 20110501006. Saya dari kelas PS1. Di sini saya akan menanggapi video yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah bisa disebut juga perekonomian tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Siklus perekonomian tiga sektor meliputi pendapatan dan pengeluaran perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Ketiga ini saling berkaitan. Contohnya, pendapatan dari perusahaan atau industri yaitu hasil penjualan produksi. Sedangkan pengeluaran, misalnya perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan pendapatan pemerintah, yakni penerimaan pajak. Pengeluaran pemerintah, contohnya memberikan subsidi kepada rumah tangga. Sedangkan pendapatan rumah tangga berasal dari gaji yang didapat dari perusahaan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga, contohnya membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang disimbolkan T menambah pengeluaran agregat yang disimbolkan AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan akan meningkatkan pembelanjaan agregat. Karena tidak ada hubungan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yakni bisa disebut pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yakni pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Yang selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung yang disimbolkan dengan S. Yang kedua, membayar pajak yang disimbolkan dengan T. Yang ketiga, membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku persamaan Y sama dengan C plus S plus T. Yang selanjutnya, syarat keseimbangan. Penawaran agregat disimbolkan dengan AS sama dengan agregat demand yang disimbolkan dengan AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan, LN AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan, S plus T adalah bocoran. G di sini adalah pendapatan pemerintah, C konsumsi, I investasi, dan S tabungan, T pajak. Yang selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada tiga. Yang pertama, pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Yang ketiga, pajak progresif. Pajak regresif adalah pajak turun ketika pendapatan naik. Sedangkan pajak proporsional, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Sedangkan pajak progresif, pajak naik ketika pendapatan naik.
Contoh dari pajak langsung adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak penghasilan. Sedangkan contoh dari pajak tidak langsung yakni pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak biaya masuk, dan pajak hiburan. Misalnya kita nonton konser, kita membeli tiket, itu sebagian masuk ke pajak. Yang terakhir, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable, sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. YD yakni pendapatan disposable, dan Y pendapatan dikurangi T pajak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.